pas aku nyoba kan bisa dilakuin kehidupan sehari-hari, nggak bisa men, nggak bisa gitu emang ngeri lah pokoknya. Library. Hari ini aku mau book battle lagi, tapi kali ini versi misteri yang mungkin kalian juga sering pertanyakan, apakah lebih bagusan Sherlock atau Poirot gitu. Gak cuma Poirot aja sih, kan kita bahas penulisan Agatha Christie-nya. Nah, jadi di sini ini udah ada bukunya. Jadi aku bakal ngambil sisi Agatha Christie. Nah, aku Sherlock Holmes-nya. Oke. Tapi sebelum kita mulai, kenalin diri dulu gitu sedikit. Kalau aku sih namanya Joshua Evan, bisa dipanggil Evan ya, teman kecilnya dia lah intinya. Oke, kegiatan sehari-hari gitu? Kegiatan sehari-hari sekarang lagi kuliah, lagi ngejar skripsi, bentar lagi wisuda. Amin, semoga nggak telat. Amin. Oh iya, aku mau bacain dulu. Kemarin kan aku bikin polling gitu ya di Instagram. Kalian lebih suka Sherlock atau Poirot? Terus orang-orang jawabannya itu 65% lebih suka Sherlock daripada Poirot katanya, tapi kita akan buktikan di sini gitu. Jadi nanti kalian bisa ikutan milih juga di kolom komen, tulis siapa yang kalian suka, Sir Arthur Conan Doyle atau Agatha Christie gitu, dan kenapa gitu. Nah, kita mulai aja. Kalau dari Kaiwan dulu deh. Seriesnya Sherlock ini tentang apa sih? Jadi series Sherlock Holmes ini pertama aku tahu buku ini dulu deh ya. Pertama tuh kalian pasti tahu buku detektif Conan kan? Nah itu terus ada satu scene ngeliatin si Conan itu dapat inspirasi waktu itu si Nietzsche kan udah jadi anak kecil tuh, tahu kan kalian ceritanya ya? Iya. Nah terus pokoknya singkat cerita butuh nama dan dia pilih nama Conan. Terus penasaran dong, terus dia ceritain, wah ternyata Conan itu adalah penulis buku Sir Arthur Conan Doyle, penulis buku Sherlock Holmes, dan si Nietzsche itu benar-benar terinspirasi dari Sherlock Holmes. Terus gue kayak penasaran Sherlock Holmes kayak apa sih gitu ya, dan ini jadi buku novel pertama yang gue baca waktu SMP. Nah itu aku kayak penasaran gitu, Sherlock itu kan bekas ya, kenapa pilih itu jadi pertama gitu? Iya, pertama kali milih Sherlock itu barusan karena terobsesi sama si Conan-nya itu kan, jadi penasaran. Terus akhirnya dulu di SMP ada buku Sherlock Holmes ditaruh di etalase gede gitu, tapi nggak tahu kenapa nggak boleh dibuka sama kalau mau tahu yang namanya Pak Wawan kan. Itu Pak Wawan terima kasih banget udah membukakan pintu etalase itu sampai sekarang aku bisa kenal. Tapi kenapa? Iya, aku minta izin dulu. Aku juga bingung, aku pengen tanya sama Pak Wawan, Pak buku kan disimpan di situ buat dibaca ya, kenapa nggak boleh? Itu mungkin anggapnya aku terlalu kecil nggak boleh baca bagaimana gitu. Terus buku itu aku ingat banget, itu pertama aku pinjam buku Sherlock Holmes yang itu Kembalinya Sherlock Holmes, karena aku asal ambil gitu kan, penting Sherlock Holmes gitu. Dan sampai sekarang bukunya masih ada di rumah kembali. Jadi Pak Wawan belum bisa nonton video ini, minta maaf. Udah berapa tahun bukunya belum dikembaliin, minta maaf ya Pak gitu, nanti kalau sempat saya kembalikan. Ya gitulah ceritanya. Pengakuan dosa ya. Iya. Welcome to Karya Karsa Corner. Jadi sebelum lanjut, aku mau berterima kasih dulu buat kalian yang udah dukung aku di Karya Karsa. Buat bulan ini, makasih buat Andrew yang udah subscribe ke paket Hanami. Dan buat kalian yang mau dukung aku, bisa klik link Karya Karsa di bawah. Ada 3 podcast gratis dan 1 cerita behind the scene yang bisa kalian tonton secara gratis. Oke, that's it. Lanjut. Ya, terus tentang apa gitu? Oh iya, Sherlock Holmes ini tentang serial detektif sebenarnya. Ya sebenarnya kalau misalnya kalian baca Detektif Conan, ini versi novelnya lebih berat karena ya banyak sainsnya juga dijelasin gitu cara dia memecahkan kasus tuh kayak apa gitu. Nanti kita bakal bahas tentang science of deduction yang sering dibahas di buku ini. Sekarang aku akan ceritakan. Sebenarnya aku baca Agatha Christie karena novelnya yang paling terkenal, yang apa sih, The Murder of Orient Express. Karena ada filmnya dan sebenarnya bukan tertarik sama filmnya, cuma lihat ada nama Johnny Depp di sana di pingin nonton gitu. Terus penasaran sama novelnya, sebagus filmnya nggak sih kayak gitu. Akhirnya aku bacalah novelnya dan ternyata ya jeng-jeng suka. Tapi awalnya itu aku nggak sesuka
Agatha Christie kayak aku suka Sherlock Holmes gitu. Nah tapi kemarin ini aku baru baca lagi yang ini, Crook House. Ini percaya atau enggak harganya cuma 5.000 rupiah. Kok bisa? Karena aku dapat ini di diskonnya, covernya sobek. Dari 50.000 dia jual 5.000 aja. Aku langsung beli kan, aku pengen tahu dan ternyata ini beneran boom banget gitu. Dan sebenarnya Agatha Christie ini sama kayak Sherlock Holmes, dia itu misteri pembunuhan kayak crime fiction gitu. Tapi, nah apa sih yang membedakan dua penulis ini, kita akan bahas di round 2. Apa aja kelebihan dari buku-buku ini? Kamu dulu. Oke. Kelebihannya yang pertama itu Agatha Christie ini dia sangat metodis nyelesain kasusnya gitu. Jadi kalau misalnya, kan aku udah baca Sherlock ya. Nah kalau Sherlock itu dia lebih, kita nggak bisa tahu jalan pikirannya dia gitu. Sementara kalau Agatha Christie kita rasanya lihat dari sudut pandang yang lebih fair gitu, lebih adil. Kayak kita nuturin investigasinya polisi dan kita bisa nebak siapa pelaku pembunuhannya gitu. Jadi kayak kalau aku baca Sherlock, aku suka tiba-tiba, memang seru sih gitu. Aku bingung suka, gitu ya? iya tapi bingung soalnya dia tiba-tiba kesini, tiba-tiba kesana gitu. Sementara kalau Agatha Christie itu kebanyakan novelnya lebih dia wawancara satu-satu siapa tersangkanya gitu. Jadi si tokoh utamanya di sini walaupun bukan Poirot, tapi caranya itu sama gitu. Jadi tetap dia ini anak polisi di sini ceritanya dan jadinya ngikutin penyelidikannya gitu. Jadi kita dikasih lihat sudut pandang yang lebih fair. Terus karena itu di si Poirot ini dia penulisnya tuh dari sudut pandang orang kedua apa pertama? Aku lupa. Pertama. Berarti emang si Poirot yang cerita ya? Iya, tapi nggak semuanya Poirot sih. Kalau di sini tuh ini namanya Charles Hayward itu gitu. Jadi memang bukan Poirot tapi sama-sama di bidang kepolisian gitu. Lanjut. Terus alurnya rapih banget. Jadi kayak kita dikasih lihat suatu misteri dari kayak apa ya? Kayak kita buka tirai suatu pertunjukan gitu. Jadi kayak rapih beneran, kita kelihatan sedikit sampai ending tuh udah benar kebuka semua, itu jadi boom gitu. Oh jadi runtut gitu ya? Iya, runtut banget. Jadi kayak kita enak ikutin ceritanya sih. Terus tiap buku, dari 2 buku Agatha Christie yang aku baca memang belum banyak. Padahal aku pilih ini asal gitu karena nemu, tapi endingnya beneran mind blowing banget. Nggak ketebak di ending, ya gitu sih. Setiap novelnya selalu bisa bikin aku terkejut aja sama endingnya gitu. Kayak gitu dari aku. Kalau aku ya dari dia bilang barusan Poirot itu metodis. Dia bilang itu sebuah kelebihan. Nah itu juga bisa dibalikin juga sebagai kekurangannya dia menurutku gitu. Karena kalau terlalu metodis justru menurutku kayak terlalu mudah ditebak gitu loh. Jadi kayak paling habis ini gitu, paling habis ini terus ini gitu loh. Jadi kayak udah tahu kita habis ini apa ya gitu. Nah kalau misalnya sama si Sherlock Holmes ini pertama dia ditulis dari sudut pandang orang kedua. Jadi dia tuh punya sidekick namanya Dr. Watson. Jadi buku ini ditulis dari pandangannya si Dr. John Watson itu. Jadi kita benar-benar nggak ngerti apa yang lagi dipikirin sama si Sherlock Holmes, tapi kita bisa ngerti apa yang dilakukan sama si Sherlock Holmes itu berdasarkan apa yang dilihat sama si John Watson. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang direncanakan sama dia, apa yang mau dia lakukan, dan itu kayak aku sering jadi tegang banget gitu loh, kayak ini apa sih orang itu aneh banget gitu kan yang suka mikir. Kalian kalau misalnya baca ini kalian bakal kaget karena Sherlock Holmes itu orangnya eccentric banget gitu, beda sama manusia yang lainnya gitu. Beda sama Poirot barusan, terlalu metodis banget. Jadi mungkin karena dia anak polisi ya, jadi dia tahu cara metode-metode dalam pekerjaan untuk mengungkap kasus gitu. Nah kalau misalnya Sherlock Holmes ini enggak, dia punya metodenya sendiri gitu. Dan yang paling aku suka dari Sherlock Holmes itu dari penokohannya sendiri, dia tuh benar-benar barusan eksentrik banget gitu ya. Dia tuh benar-benar gila-gila sama profesinya. Bahkan dia menciptakan profesinya sendiri loh. Dia sebut dirinya sebagai detektif konsultan. Jadi saking sombongnya dia bilang gini, dia kan kerja di London kan. Apa sih nama kepolisiannya? Scotland Yard ya kan? Scotland Yard. Nah itu ada 2 polisi di sana, yang satu Lestrade sama satu lagi siapa sih ya? Aduh lupa aku juga. Greg apa ya kalau nggak salah namanya? Aku cuma ingat yang Lestrade gitu. Dan kedua detektif ini adalah ibaratnya di kepolisian udah detektif paling hebat lah. Dan 2 detektif ini sering kesulitan dan nemuin yang namanya Sherlock Holmes ini gitu. Dia bilang sama si John Watson, nah itu pekerjaannya aku gitu. Ketika detektif udah bingung mau nyelesain masalah, mereka datangnya ke aku gitu. Mana ada lagi pekerjaan yang seperti ini. Memang Sherlock Holmes itu berarti kan maksudnya pikirannya udah jauh dibandingkan dari detektif-detektif yang lainnya gitu loh.
Itu yang bikin aku suka. Terus pokoknya metode-metode yang dia bikin itu bener-bener baru di dunianya gitu. Kayak dia sampai meneliti bikin zat kimia loh, dia bikin zat kimia. Ada di buku ini yang Stadium Scarlet ini, dia bikin zat kimia untuk ngetes di dalam suatu bahan itu ada darahnya apa enggak gitu, dan dia bikin sendiri gitu kan. Bikin sendiri men, cuman buat apa namanya, mecahin kasus doang. Terus dia kayak kesenangan gitu kan, seandainya bahan ini ditemuin dari dulu pasti udah banyak orang yang dihukum mati gitu kan. Wah, kayak keren banget, dia bener-bener obsesi sama pekerjaannya gitu, bukan itu cuma apa, memecahkan kasus doang. Jadi kalau dia bilang metode itu kelebihan, buat aku itu jadi kekurangannya dibanding sama Sherlock. Oke. Tapi aku kayak sedikit hal yang perlu aku ingat yang sudah aku baca ini, Agatha Christie itu dia menulis dengan apa ya, tokoh-tokoh itu lebih punya perasaan rasanya gitu ya. Karena dia lebih menyelam ke kehidupan pribadinya, terus tokohnya memang gak se-eksentrik Sherlock gitu. Tapi kehidupan pribadi dari orang-orang yang dia pecahkan kasusnya itu lebih nonjol. Jadi kadang-kadang kita lebih punya kesan di ending gak cuma dengan si detektif tapi sama semua tokohnya gitu. Nah ini menurut aku memang tujuan si penulis memang bukan mau menunjukkan kesananya gitu. Memang si penulis ini, si Conan Doyle ini mau menunjukkan kayak gimana ya? Tahu superhero kan? Kalau misalnya di dalam sebuah superhero pasti bisa dilihat superhero-nya doang dong, di main karakternya itu. Nah, dia benar-benar kayaknya si Conan Doyle terobsesi banget sama yang namanya Sherlock Holmes. Jadi memang hampir semuanya itu cerita tentang dia doang gitu, nggak ada cerita-cerita kayak ada romansa dan sebagainya, nggak ada. Tapi ada sedikit sih, waktu itu si John Watson akhirnya menikah kan. Kamu sempat baca kan? John Watson akhirnya menikah loh. Iya. Pokoknya ada sih. Mary siapa gitu. Terus juga Sherlock Holmes. Mungkin ini salah satu alasannya kenapa nggak ada, maksudnya mungkin menurut kamu kayak nggak ada ikatan sama karakter lainnya gitu kan. Nah jadi apa ya, Sherlock Holmes ini tuh benar-benar hidupnya tuh didedikasikan buat kasus doang gitu. Sampai dia juga nggak merasakan cinta juga, dia nggak ada cerita asmaranya karena dia merasa asmara itu cuma buat merusak profesinya dia doang gitu. Tapi dia sempat tertarik sama satu cewek, tapi bukan suka gitu ya, tapi kayak kagum gitu, namanya Iron Adler. Bisa ditemuin di buku Sherlock Holmes yang petualangan Sherlock Holmes kalau nggak salah. Dia udah baca sering banget, pokoknya ada di situ lah. Tapi kalau aku nonton di BBC itu BBC lebih ngeromantisasi itu gitu. Ya, makanya aku nggak suka yang di BBC. Sama. Aku mau bacain sedikit pendapat nih dari yang reply story kemarin, ini panjang banget. Pertama dari Yon gitu. Nah, karena aku nanya, kenapa sih menurut kamu tuh Agatha Christie lebih fair dalam nyeritain kasus? Terus dia jawab gini, jadi misal di Sherlock, di kasus yang Red-Headed League, itu bahasa Inggrisnya kan. Terus ya intinya dia tuh kayak Sherlock itu selalu menerangkan ke Watson gimana cara dia memecahkan suatu kasus gitu. Jadi kayak banyak clue-clue yang kita udah dikasih tahu dari awal. Jadi kayak sebenarnya kalau di Sherlock, kalau menurut dia kita nggak terlalu bisa ikut buat mecahin kasus. Itu kenapa katanya dia lebih suka Agatha Christie gitu. Justru menurut aku ya, memang sih benar juga kita jadi nggak terlalu bisa. Tapi clue tuh bisa didapat karena setiap kali Sherlock Holmes datang ke TKP, itu tuh pasti dia nunjukin loh, ada jejak kaki atau misalnya ada kereta kuda jejaknya kayak apa gitu, terus jenis tembakaunya apa, itu dijelasin loh. Dan kalau misalnya kita mau berpikir keras mungkin bisa dapet gitu loh, mungkin. Tapi memang nggak mungkin nggak semudah kalau misalnya ceritain sama si Poirot. Justru maksudnya asiknya kasus misteri itu kalau misalnya kita nggak bisa mecahin loh, ya nggak sih? Di situ justru asiknya. Jadi kalau misalnya kalian menganggap kita bisa ikut mikir terus kita berhasil memecahkan kasus, menurutku apa ya, justru menurutku nggak asik sih. Aku kebalikannya, aku lebih suka kasus yang bisa dipecahin gitu, kayak oh ternyata gini gitu, terus endingnya boom. Iya, karena menurutku apa ya, yang namanya main karakter itu dia harus lebih dari orang lainnya gitu. Dan kalau misalnya kita bisa ikut mecahin, berarti dia lebih dari gua dong gitu. Jadi dia apa bukan ini bukan superhuman gitu kan. Berbeda sama si Sherlock Holmes, ini keren banget sih. Jadi kalau misalnya si Sherlock Holmes ini dia tuh kayak punya satu apa ya, aku bilang kayak sulap gitu loh. Kadang gini ya, ada juga di buku yang ini nih, dia tuh ketemu, tau nggak, dia lagi Baker Street di apartemennya, terus dia lihat ke bawah gitu kan, ada tukang pos kirim surat buat dia.
Terus dia bilang sama si John Watson, ini orang dulunya adalah mantan sersan marinir. Kayak aku pas baca, hah? Ini baru ketemu loh gitu kan? Ini nggak mungkin gitu. Terus dia jelasin kan, oh ternyata gitu doang ya gitu, kayak oh bisa gitu ya gitu. Tapi pas aku nyoba kan, ini bisa dilakuin di kehidupan sehari-hari, nggak bisa men, nggak bisa gitu ya. Ngeri lah pokoknya. Kita lanjut ke babak ketiga. Oke. Ini kelemahan dari seriesnya. Dari siapa dulu? Ini kamu dulu ya? Iya. Karena aku dulu. Oke. Menurut aku kelemahannya apa ya? Gak ada. ada lah pasti. Apa ya? Mungkin buat aku bahasanya terlalu agak berat si terkadang gitu loh. Jadi Yes, apa ya? Penggambaran si TKP-nya itu agak kurang detail menurutku juga. Jadi barusan ada beberapa hal yang kita miss gitu, tapi si Sherlock doang yang dapet gitu, dan itu kadang yang bikin kesel juga. Ya iyalah, gue nggak tahu apa diceritain. Ya itu sih. Itulah. Itu kekurangannya dari aku itu doang kali ya mungkin. Kalau dari aku, kekurangannya cerita-cerita Agatha Christie adalah yaitu sebenarnya yang terlalu metodis itu dia bisa jadi kekurangan dan kelebihan. Karena dia jadi kurang sisi fun-nya itu. Ya. Kalau di Sherlock kan kayak Watson-nya itu masih disuruh tiba-tiba ke desa gitu, terus ya suruh tinggal. Aku suka banget yang kasus The Hound of the Baskerville yang dia tiba-tiba disuruh ke desa sendirian gitu, tapi ternyata Sherlock punya rencana lain gitu. Nah dia tuh kadang-kadang suka tiba-tiba punya kejutan kecil, sementara di dalam si cerita-cerita yang Agatha Christie tuh dia beneran metodis banget. Jadi kayak kita ngikutin penyelidikannya polisi aja gitu. Itu kekurangannya kalau menurut aku. Oke, nanti kalian pilih di bawah, kalian lebih suka Sherlock Holmes atau Sir Arthur Conan Doyle atau buku-bukunya Agatha Christie. Tulis di komen di bawah and I'll reply to it later. Okay, that's it. Thank you for watching. Happy reading and bye-bye.